Oke Bu, nah sekarang kita akan lanjut ya ke langkah yang kedua. Setelah tadi kita melewati dari langkah yang pertama, pembahasan kita yang sebelumnya, kita akan masuk ke langkah yang kedua. Nah, langkah yang kedua kali ini yaitu memuji anak ya ibu-ibu ya. Terima kasih juga buat ibu ya tadi yang sudah terus aktif untuk ikut dalam kegiatan kita P2 kita kali ini. Nah, kita akan lanjut Bu ke langkah yang kedua, yaitu tentang memuji anak. Tapi sebelumnya saya minta kepada ibu-ibu semua, saya takut nih matanya melihat saya nih, tapi badannya di sini, matanya lihat saya, pikirannya masih kacau nih, masih juga memikirkan yang lain, mungkin ke sawah, ke ladang dan lain sebagainya. Nah, tapi saya meminta Bu, sebelum kita lanjut ini saya meminta angkat tangan kanan ibu-ibu semua. Oke, angkat Bu, angkat tangan kanannya Bu. Iya, angkat. Dan hitungan ketiga nanti Bu saya bilang, hitungan ketiga semua pegang dagunya Bu, pegang dagunya Bu, pegang dagunya, pegang dagunya. Iya, ibu. Nah, kenapa masih sama Bu? Saya bilang dagu Bu, tapi pegang dahi. Oke lah, gak apa-apa Bu. Tepuk tangan buat kita semua. Terima kasih buat ibunya. Nah, sengaja Bu saya buat seperti itu. Saya nggak mau nanti raga ibu di sini, mata ibu melihat saya. Namun langkah kita yang kedua ini, ibu tidak fokus dan pikiran ibu masih melayang kemana-mana. Saya bilang pegang dagu, tapi sengaja saya pegang dahi. Kenapa? Karena yang kita lihat itu aja belum tentu benar. Nah, makanya banyaklah menggunakan indera pendengaran, karena dengan menggunakan banyak indera pendengaran kita akan bisa lebih positif dalam kehidupan kita sehari-hari. Apa yang kita dengar, kita pikirkan dulu, baru kita kerjakan. Kita sharing dulu yang baik, mana yang menurut kita baik, baru kita kerjakan. Oke, terima kasih buat ibu ya semua. Kita lanjut ya ibu ya. Kita lanjut dengan langkah yang kedua, yaitu tentang memuji anak Bu. Nah, untuk memuji anak ini sebenarnya sangat penting Bu ya. Nah, kita akan nanti berdiskusi, kita akan belajar tentang memberikan perhatian bagi perilaku baik anak Bu. Nah, sekarang saya mau minta nih buat ibu-ibu semua nih, kita buat berpasang-pasangan Bu. Iya, duduknya Bu pasang-pasangan Bu, pasang-pasangan. Nah, ibu sama ibu ini, Bu Ani sama Bu Ita ya. Nah, Bu Lena sama Bu Tika. Oke, berpasangan terus Bu. Iya, oke. Sudah ya Bu ya? Oke, kita lanjut Bu. Nah, kemudian coba dari ibunya masing-masing yang berpasangan ceritakan, ibu kan punya anak nih masing-masing nih. Nah, coba ibu pikirkan hal yang paling menonjol dari anak ibu. Menurut ibu apa? Oke, ceritakan sama pasangan ibu sebelah. Setelah ibu bercerita, ibu Lena bercerita tentang sama Bu Rika. Nah, nanti sebaliknya Bu Rika cerita tentang anak Bu Rika kepada Bu Lena. Oke? Hitungan ketiga kita mulai ya Bu ya, ceritakan. Iya, sampaikan Bu, sampaikan. Iya. Lebih aktif ya Bu ya. Oke. Terus Bu, apa yang kira-kira yang lebih menonjol dari anak ibu? Kalaupun anak ibu lebih daripada satu, maka harus sampaikan juga Bu. Ada beberapa setiap anak ibu ya minimal dari anak bisa 2 atau 3. Jadi ada 2, mungkin 6 atau 4 sifat yang paling menonjol, yang baik. Oke Bu? Sudah Bu ya? Oke, mantap. Terima kasih buat ibu semua, ada tepuk tangan. Nah, setelah tadi ibu berdiskusi, saya minta kita akan gabung menjadi 3 kelompok besar Bu. Oke, di sini ada 7. Oke. Nah, di sini 7. Nah, di sini pas ya Bu ya. Kita hari ini hadir 21 orang, pas kali ya, 7, 7 dan 7. Jadi ada 3 kelompok besar, 7 orang dan 7 orang. Oke. Jadi 3 kelompok besar ini, nah nanti coba dari Ibu Rika tadi lah, Ibu Rika yang Ibu Rika ingat dari Ibu Lena bercerita. Nah, sifat apa yang paling menonjol dari anak Ibu Lena yang Ibu ingat? Ada berapa sifatnya Bu yang Ibu ingat? Oke, ada 2 ya Bu ya. Cuman 2 yang Ibu ingat dari anak Bu Lena. Anak Bu Lena ada berapa? Oh ya, ada 2 ya. Oke, nah ada 2. Jadi cuma 2 yang Ibu ingat tadi ya. Oke, nggak apa-apa. Kalau Bu Ita gimana? Bu Ita tadi apa yang Ibu dengar dari teman Ibu yang bercerita tentang sifat anaknya paling menonjol? Ada berapa Bu? Wah, ada 3 sifat ya Bu ya. Oke, mantap. Nah, saya minta Bu Rika lagi lah. Tadi yang sudah saya tanya, mohon Bu dibilang apa sih sifat yang Ibu ingat tadi? Sifat baik yang dari anaknya Bu Lena. Ya. Oke. Nah, Ibu Ita gimana? Nah,
Coba sekarang kembalikannya, tadi pasangan Ibu Ita siapa? Oke, nah ibu silakan ibu berdiri. Ibu berdiri, coba ibu ceritakan tadi sifat baik anak ibu itu gimana sama teman-teman yang lain. Jadi biar juga mungkin sharing-sharing ya buat kita semua sebagai masukan. Sifat yang paling menonjol dari anak ibu, satu sifat aja juga nggak apa-apa, kita nggak usah lama-lama. Iya. Oke, oke. Apa selalu dong buat ibu Ina yang sudah memberikan penjelasannya tentang sifat anaknya yang paling menonjol. Oke. Nah, kemudian bagaimana cara ibu untuk memuji anak ibu? Nah, oh iya seperti ibu bilang tadi ya. Ibu ucapkan terima kasih. Kemudian ibu kecup keningnya karena ibu udah senang anak ibu sudah berhasil untuk membuat sifat baiknya ya bu ya, lebih menonjol ya bu ya, karena sudah bisa membantu ibu di rumah. Anak ibu usianya berapa? Oh 2 tahun. 2 tahun sudah pandai ya bu ya. Ya minimal dia udah tahu ya bu ya untuk mengambilkan sendok makan ya bu ya. Oke mantap bu, terima kasih ya bu. Tepuk tangan dong bu lagi buat ibu tadi yang sudah memberikan penjelasan kepada kita semua. Nah, kemudian bagaimana sih bu reaksi anak ibu setelah mendapat pujian tadi? Senang ya bu ya pastinya ya, senang dan mungkin dia ceria, dia bahagia ya bu ya karena mendapat pujian setelah dia menolong ibu mengambilkan sendok yang ibu suruh. Oke mantap bu, terima kasih. Dan mungkin ini juga buat masukan ibu-ibu yang lain ya, lebih banyak kita untuk memuji anak kita setelah apa yang dilakukannya dengan hal-hal yang baik, karena dengan kita memuji hal-hal yang baik kepada anak kita setelah dia melakukan hal yang baik, tentunya itu akan menjadi sebuah dorongan untuk dia selalu berbuat perilaku yang baik bu. Nah, jadi kesimpulannya bakal saya sampaikan bu. Perasaan anak itu bu ketika mendapat pujian sama seperti perasaan ibu-ibu semua yang kemarin waktu kita beberapa lalu pertemuan, ibu kan ada dapat pujian dari teman-teman ibu kan. Contohnya tadi Bu Ita kemarin itu dapat pujian, katanya Ibu Ita ini orangnya cantik, ya baik, kemudian ramah, banyak kan sifat yang dari Ibu Ita yang kemarin itu disebutkan ya. Itu yang paling saya ingat. Nah kemudian Ibu Lena juga. Nah banyak ya, walaupun hanya beberapa yang disebutkan, tapi kita kan udah merasa senang karena sifat baik kita yang disebut. Nah jadi seperti itu juga lah anak kita bu. Nah kemudian cara yang paling pertama itu untuk meningkatkan perilaku baik anak adalah dengan memuji perilaku baik yang dilakukan anak bu. Nah jadi janganlah sempat kita marah ataupun kita membentak anak-anak kita, karena itu akan memberikan jadi hal yang buruk kepada anak kita yang akan mungkin jadi contoh juga buat anak kita. Nah makanya kita setelah anak melakukan hal baik, kayaknya lebih sering lah kita memberikan pujian, dan mungkin bakal senang dan akan dilakukan terus hal yang baik kepada anak kita. Oke, apa saja dulu bu buat anak kita dan buat semua di sini. Semoga ya ibu-ibu bisa menerapkan pujian-pujian setelah anak ibu nanti melakukan hal yang baik untuk ibu atau mungkin untuk keluarga ibu di rumah. Nah saya sarankan juga itu ibu harus mempraktikannya di rumah ya bu ya. Jangan nanti ibu lupa setelah kita belajar di sini, ibu di sini aja yang mau aktif, tapi nanti di rumah ibu tidak mau menerapkan ini. Nah jadi bu, untuk memuji kebaikan masing-masing anak itu perlu dan sangat penting ya bu ya. Nah contohnya di sini juga ada nih di gambar kita. Mana nih bu contohnya, ada yang tahu nggak? Iya benar bu. Nih kalau pintar mengasuh anak di rumah, pintar menggunakan waktu itu untuk memuji dan perilaku baik anak. Contoh nih, si adik mungkin udah pandai sikat gigi sendiri, jangan dimarahi karena odolnya mungkin terlalu banyak jatuh, jadi dimarahi. Jangan, biarkan dulu kita lihat. Nah setelah dia masukkan odol dan sikat giginya ke dalam mulutnya, setelah dia melakukannya, nah kita kasih pujian. Wah hebat, adik udah pintar ya sikat gigi sendiri. Kita kasih pujian, walaupun mungkin di sini sakit si ada nih ya, tes mungkin buinya atau apanya, ya udah kita bantu bersihkan, tapi tetap kita kasih pujian karena yang udah dilakukan itu ada hal yang positif. Gitu ya bu ya, saya ingatkan lagi kepada ibu untuk mempraktikkan itu di rumah. Oke ya bu ya. Nah sebelum itu nanti kita akan lanjut ke langkah 3, mungkin kita akan istirahat dulu sejenak bu ya. Oke ya bu ya. Nah terima kasih ya ibu, kita hapus dulu buat kita semua yang ada di sini, dan
kita nanti akan lanjut ke langkah 3 setelah kita istirahat. Terima kasih, Bu.